Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan tetap sistematis. Minggu kedua, ya, latihan preseason di Carrington. Pemain-pemain kembali lagi untuk berlatih. Kalau lihat di videonya ada beberapa wajah seperti Maguire, Tom Heaton, Mason Mount, Lenioro, Patrick Dorgu, Kobe Maino, Casemiro juga, dan Mateus Cunha. Ya, Bruno Fernandes udah jelas, Bayindir. Tapi ada satu wajah yang gua rasa sih membuat para fans bahagia, yaitu kembalinya Lisandro Martinez atau Licha dari cedera, ya. Jadi dia udah latihan lagi nih, latihan perdana nih di Carrington. Rambutnya agak gondrong sekarang, agak poni gitu. Ala-ala Oasis. um, yang pastinya sih dia tidak akan langsung latihan ke tim utama, ya. Biasanya kalau habis cedera panjang ini 3-4 bulan, ya dia mungkin latihan terpisah dengan fisioterapi yang terpisah juga, pelatih individu yang terpisah. Akan dicek, ya, kebugaran ototnya, kebugaran fisiknya, kelenturannya, refleksnya. Nah, itu pasti akan dipantau tuh untuk bisa memenuhi standar dulu nih. Setelah memenuhi standar, mungkin 1 minggu, ya, baru dia akan dimasukkan latihan ke tim utama gitu. Ini sih pertanda sangat bagus, ya. Jadi memang kalau gue lihat ini uh, menambah amunisi di sektor pertahanan. Kalau untuk sektor pertahanan sih sepertinya Manchester United gak ada permasalahan, ya. Kita masih ada Matthijs de Ligt, ada Harry Maguire, ada Eden Heaven, Lenioro, Mazraoui bisa juga dipasang di situ, Casemiro pun juga bisa jadi back tengah. Dengan tambahan juga Lisandro Martinez, mungkin juga ada beberapa pemain dari akademi kayak Kukonki, ya. Itu gue rasa sih sektor pertahanan nggak begitu menjadi masalah, ya. Karena kita juga permainan juga dikit, ya, tinggal pilih aja sih 3 terbaik gitu dari diantara semuanya itu siapa, itulah yang akan dipasang. Dan mungkin week in week out atau minggu ke minggu, ya akan itu yang menjadi tim starternya gitu. Jadi nggak ada permasalahan sih. Gua rasa sih belum perlu untuk membeli pemain bertahan. Kalaupun mau membeli pemain bertahan, pastinya adalah pemain muda, ya, pemain muda untuk proyek jangka panjang. Nah, itu masuk akal. Memang yang dibutuhkan saat ini adalah, ya, pemain tengah, sektor penyerangan, dan juga, ya, yang ternyata harus mendesak, ya, kayaknya sih goalkeeper. Walaupun Onana tadi kemarin sih ada mukanya sih datang ke Carrington, dan dia sih jalannya biasa aja, ya, nggak kelihatan dia cedera paha. Ada yang bilang ini cedera pahanya gara-gara dia ikut tarkam kali kemarin di Kamerun, ya bisa jadi. Lagian sok tahu sih, ya, ikut-ikut tarkam, ya, kayaknya cedera tuh. Jadi selamat datang buat Lisandro Martinez, semoga semakin memperkuat, ya, lini pertahanan Manchester United. Terus dari berita transfer, ya, dari berita transfer dikatakan bahwa ada kabar bahwa Manchester United sudah mencapai kesepakatan, ya, mencapai reach agreement, kesepakatan dengan Brentford. Sepertinya sih berkaitan dengan fee, ya. Jadi minggu kemarin kan dibilang bahwa minggu ini adalah Mbeumo Week. Fabrizio Romano sendiri sih belum ngasih kabar apa-apa, ya. Jadi dia masih bilang bahwa pembicaraan terus berlanjut. Bahkan sebenarnya saat ini Brentford sedang mencari pemain sayap baru untuk pengganti Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo sendiri kemarin itu udah ikut latihan preseason bersama Brentford, ya. Mungkin buat absen kali, ya, absen atau sekaligus ucapin salam perpisahan dengan teman-teman, terima kasih gitu, ya, kirim email perpisahan
gitu kan kalau kerja. Nah, inilah yang harus mungkin dilakukan sebelum dia pergi. Kita tunggu aja apakah minggu ini benar-benar bisa terjadi. Here we go, dari semalam tuh kan gue baca beritanya ya, reach agreement gitu Manchester United. Gue tungguin terus, gue refresh, kok gak ada kabar ya, belum ada here we go. Masih ada hal-hal yang lain kali yang mesti dilakukan. Oke, jadi kita tinggal tunggu here we go-nya, medical check up, dan segera diumumkan agar Bryan Mbeumo bisa ikut di dalam Tour Amerika. Yang pasti dalam formasi penyerangan pun harusnya udah berubah gitu ya, apalagi dengan ada Matheus Cunha. Terus tampaknya sih kalau lihat dari beberapa video-video drilling, video-video latihan sih, Zerzi sih cukup cocok ya kayaknya dengan Matheus Cunha. Ya kalau ditambah dengan Bryan Mbeumo, Amat sebagai wingback kanan, Dorgu atau Leon sebagai wingback kiri atau Luke Shaw, ya ini ada variasi serangan. Terus juga dikabarkan ini juga masalah dua bocah bengal ini, si Garnacho dan Marcus Rashford dikabarkan berlatih di Carrington, tapi dalam waktu dan tempat yang terpisah. Jadi katanya dikabarkan bahwa mereka latihan setelah para pemain selesai latihan. Jadi kalau para pemain tim inti udah selesai latihan, udah mandi, udah ganti baju, udah pulang semua, udah sepi Carrington, baru mereka boleh masuk untuk latihan ya. Ya kalau ditanya sadis apa enggak, ya enggak juga. Wajar gitu loh. Supaya apa? Supaya mereka enggak menjadi virus buat pemain-pemain lain yang masih stay, yang masih komitmen, yang masih loyal, yang masih mau berkarir di situ, jangan jadi virus gitu loh. Oh si Ruben nih begini gitu loh. Jadi kalau lo dalam organisasi kegiatan gitu ya, di bidang pekerjaan termasuk gue dulu waktu jadi leader gitu ya, manajer, lo kalau udah ngelihat ada satu karyawan yang jadi virus aja, yang kerjanya ngeluh, marah-marah, terus kalau lagi makan siang, ya lo kan kuping kan ada di mana-mana ya, udah mulai ngejelek-jelekin kita sendiri, jelek-jelekin perusahaan, udah mendingan singkirin deh. Ya, jangan sampai tuh mengkontaminasi tim yang ada saat ini. Nah, menurut gue itu kebijakan bagus buat Ruben Amorim, biar mereka juga sadar diri. Udah lu nggak dipakai di sini. Kalau lo masih umur lo semua belum 30 tahun ya, Rashford sama Garnacho, ya pikirkan diri lo lah ya. Kalau nggak lo berhenti jadi pemain sepak bola, udah selesai. Ngapain kek gitu ya. Kalau lo mau jadi pemain sepak bola, ya udah lo keluar dari Manchester United, cari klub baru, turunin ego lo, turunin gaji lo, ya udah bermainlah sepak bola. Kan begitu message-nya. Jadi ya itu menurut gua sih hal yang wajar dan patut untuk dilakukan kepada pemain-pemain yang nggak mempunyai attitude atau kejujuran. Ya, ingat ya, nggak hanya dalam pemain sepak bola, dalam pekerjaan pun perilaku dan kejujuran itu yang lebih diutamakan. Nggak peduli lu jago jualan, jago berhitung, tapi kalau perilaku dan kejujuran lo udah tercoreng, ya lo susah untuk mendapatkan kepercayaan lagi. Kabar lainnya juga adalah kemarin gue bilang banyak staff yang datang ya di Manchester United. Darren Fletcher resmi menjadi pelatih akademi untuk umur 18 ya. Kita lihat apakah Darren Fletcher ini dalam sisi kepelatihan juga bagus. Dia kan selama ini kan cuma sebagai lebih kepada teknis ya. Harusnya sih dia kalau mau lebih proven, membuktikan diri, ya lu harus masuk sebagai tim kepelatihan gitu. Jadi saat ini sih Ruben Amorim agak bersih nih dari yang berbau-bau Sir Alex Ferguson nih. Johnny Evans nggak ada, Darren Fletcher nggak ada. Nah, itu sih yang makanya gue kemarin nonton ya, ada Ashley yang wawancara gitu ya dengan Sky Sport ya. Dia mengatakan bahwa tidak boleh ada alasan lain, tidak boleh ada alasan-alasan lagi untuk Ruben Amorim untuk musim ini gitu. Gini ya, Ashley yang ini kan 9 tahun di Manchester United, meraih gelar EPL, Europa League, FA Cup,
Ya kalau mau dibilang legend ya mungkin mantan pemain lah, gue bilang. Mantan pemain ini kayak Scholes, Nicky Butt. Nicky Butt malah nggak begitu ya, karena Nicky Butt pernah di dalam internal manajemen. Roy Keane gitu ya, atau Gary gitu. Mereka tuh jangan memakai kacamata pada saat Manchester United itu di bawah Sir Alex Ferguson gitu. Ini udah 10, 12, 15 tahun yang lalu gitu. Gue sih kurang sependapat kalau dia bilang tidak ada alasan lain. Lu juga harus lihat situasi kondisinya saat ini bagaimana. Ruben Amorim itu baru dapat satu pemain, Matheus Cunha. Plus, ya kalau Diego Leon mungkin dihitung sebagai pemain muda lah ya, youngster lah. Terus dia mau berbuat apa menurut lu gitu? Ruben Amorim datang, latihan, semangat baru, tapi pemainnya sama. Ya, ini udah mau ngebuang 5 pemain. Harusnya kan dia udah ada pembicaraan dengan yang pernah gue bilang ya, ada 3 pemain ya, si Onana akhirnya cedera, Højlund akhirnya berlatih berlatih, kalau dilihat tuh beberapa video dia berlatih finishing, sama Luke Shaw. Itu kan yang kemarin gue bilang, dia berbicara dengan 3 pemain itu. Luke Shaw sih tampak ramping, maksudnya tampak bodinya tuh mulai ramping lah. Cuma kan Luke Shaw ini pemakai ilmu kepepet, ilmu kepepet. Dia begitu terpojok baru keluar kemampuannya. Kalau misalnya lagi hidup nyaman, santai-santai aja, cedera lah, ikut party lah gitu tahun baruan gitu. Ya, jadi ini ilmu kepepet ya, sama kayak kita dulu zaman sekolah, belajar kalau mau ada ulangan. Nah, kayak gitu kan, belajar kalau mau ada ulangan, sebelumnya nggak belajar. Ya itulah. Luke Shaw ini termasuk penganut ilmu kepepet dia. Jadi lu nggak bisa ngomong bahwa nggak ada alasan lain. Bukan masalah alasan, fakta yang ada. Harusnya kita ini udah bisa buang 5 pemain, datangin 5 pemain sebelum Juli ini. Bryan Mbeumo aja 1 bulan, saking kelamaan itu. 1 bulan 3 minggu udah. Itu pun baru reach agreement, belum here we go, nggak tahu here we go-nya kapan. Ya. Gue sendiri sih juga tidak gue ini belum menentukan target apapun buat Ruben Amorim. Gue tunggu sampai kick off mulai nanti 17 Agustus ya. Gue ngeliat nih seberapa banyak sih pemain yang didatangkan oleh Ineos. Itu kan menunjukkan bukti Ineos dukung Ruben Amorim apa enggak. Kalau contoh misalnya akhirnya kita mentok sampai Mbeumo doang nih, ya gue sih nggak akan muluk-muluk kalau misalnya Manchester United mungkin hanya 10 besar gitu. Tidak ada satu perubahan yang signifikan. Kipernya masih sama gitu, walaupun ini udah cedera nih, si Onana nih. Onana ditungguin. Berarti 3 pekan pertama kita akan pakai kiper cadangan. Itu kan resiko. Nah, jadi ya pendapat yang kayak gini lu juga harus cerna ya. Jangan, bukan berarti dia mantan pemain terus ngomong dia nggak bener, lu juga harus cerna. Gue sih nggak akan cari, gue sendiri sih pendapat United Identity tidak akan memberikan alasan apapun. Cuman gue ngelihat juga situasi faktanya gimana. Baru dapat 1 pemain, nanti pas preseason kita ngeliat pertandingannya, gamenya, sistem permainannya, gaya mainnya gimana. Nah ini kan yang mesti kita lihat. Jadi ya kita tunggu ya, kita masih menunggu ya. Manchester United adalah fans-fans yang sabar menunggu sampai kapan semua ini akan cepat berubah ya. Mungkin perubahan yang pelan-pelan bisa menghasilkan output atau hasil yang berkepanjangan ya, itu kan menghibur diri aja. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.